Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kota Tianbei. Aroma yang tenang masih tersisa di dalam gerbong. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan wanita pada kereta ini. Sulit membayangkan bahwa Han Sue, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, sebenarnya memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di gerbong. Di sisi berlawanan adalah Han Sue, yang sedang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya ke depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak lancar. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sue, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengannya yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan mata cantiknya. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa getir dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Sue. Saya benar-benar tidak layak untuk Nona muda ini." Han Sue juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak terduga bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kita ambil secara acak di gurun, sebenarnya akan menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yu akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku telah menjadi makanan bagi beberapa serigala. Mengulurkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mudahlah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku tidak menginginkan imbalan darimu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sue meringkuk mulutnya untuk tersenyum. Wajah dinginnya yang biasa juga berkembang menjadi senyum mengharukan yang hangat. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei? Seharusnya begitu jika tidak terjadi kecelakaan." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Han Sue ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, dapatkah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu? Masalah antara klan Han dan klan Hong." Xiao Yan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan suara tenang. Han Sue menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengangguk dengan lembut. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata. Baru saja tiba di Central Plains, dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan seseorang saat dia menginjakkan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin apapun. Xiao Yan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiao yang juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Han Sue berbicara dengan agak cemas. Selain itu, tingkatmu kemungkinan besar akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia untuk membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit.
Dia melihat tampilan memohon dan kecemasan di wajah Han Sui dan tanpa sadar tertawa pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. Tuan Xiaoyan, selama kamu bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selir Anda. Tolong ulurkan tangan. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sui saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. Batuk, kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiaoyan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan. Saya terbiasa sendirian dan tidak akan benar-benar terbiasa jika seseorang mengikuti saya. Saya akan memikirkan masalah ini. Biarkan seperti itu untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiaoyan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka bahwa Han Sui yang sedingin es ini benar-benar akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan. Han Sui terkejut saat melihat Xiaoyan melarikan diri dari gerbong dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pemuda tua yang tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-katanya. Itu sangat menarik. Orang ini tidak buruk, tapi aku bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak menyukai masalah. Apalagi, kekuatan klan Hong sangat besar. Menariknya mungkin akan menjadi masalah baginya. Saya sedikit gegabah. Han Shi tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiaoyan mengungkapkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya rasa hormat tambahan seperti yang dia harapkan. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi. Meskipun Xiaoyan sudah lama mengharapkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar luar biasa sehingga tidak terjangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota besar secara samar-samar muncul di hadapan mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu, sepertinya telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiaoyan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiaoyan menyapu secara acak sebelum mundur 2 langkah. Secara kebetulan dia berhenti di samping Han Chong, yang dengan tergesa-gesa menangkupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiaoyan mendekat hanya untuk merasakan kekuatan lembut menghalangi dia. Suara tak berdaya segera dikirim ke telinganya, "Kakak Han, tidak perlu bersikap sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku apapun, Pak. Panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Mister. Kakak Xiaoyan, kau terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami." Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Namun, suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiaoyan merasa tidak berdaya. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata dengan suara acak, "Simpan pil obat dengan benar. Ini dapat membantu Anda meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Do Wang." Tubuh Han Chong tiba-tiba gemetar setelah mendengar ini. Semangat muncul di matanya. Dia tetap berada di puncak kelas Do Ling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki khasiat unik untuk membantu seseorang menerobos. Namun, harga pil obat semacam itu sangat tinggi.
Bagaimana dia bisa membelinya dengan kekayaannya? Saudaraku, saudara Xiaoyan, hadiah ini terlalu berharga, Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Matanya menjadi agak merah karena kegembiraannya. Apakah itu lebih berharga dari hidupku? Xiaoyan tersenyum dan menggoda. Saudara Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi? Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat sebelum tiba-tiba bertanya. Xiaoyan terdiam sejenak, merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Saudara Xiaoyan. Tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han. Namun, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika Anda ingin membalas budi, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat. Tidak baik jika kamu diseret. Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksinya. Xiaoyan diam. Suara tapak kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan Han Chong. Itu segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sudah ketakutan sebelumnya, buru-buru mengencangkan cengkraman senjata di tangan mereka saat melihat aktivitas ini. Namun, sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kami." Suara tapak kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok tubuh melompat turun dari kuda. Orang ini tampaknya berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan beberapa pakaian cemerlang dan terlihat sangat energik. Wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Han Chong mengerutkan alis mereka saat melihatnya. Han Sui juga keluar dari gerbongnya ketika suara tapak kuda muncul. Matanya yang cantik berhenti pada Xiaoyan terlebih dahulu, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya repot-repot mengobrol dengan Han Chong. Melihat ini, dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, menoleh, dan melihat ke pria yang telah turun dari kuda. Alisnya sedikit terkatup rapat. "Sui Mei, kamu baik-baik saja?" Sukacita melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Sui. Dia dengan cepat berjalan maju dan bertanya dengan sikap prihatin. "Tel, Main Sister, bisa menggunakan cara intim untuk memanggil kerabat perempuan yang lebih muda." "Saya baik-baik saja." Sui Mei menjawab secara acak. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiaoyan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras, "Berdiri di mana kamu berada?" Xiaoyan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sui melihat ke atas dan tanpa daya merentangkan tangannya ke Han Chong. Mata cantik Han Sui menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya meredup dan dia dengan lembut berkata, "Saya telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiaoyan benar-benar ingin pergi, silahkan lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita punya kedekatan untuk bertemu lagi di masa depan." Xiaoyan tertawa pahit setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat-lihat, tapi kamu tidak harus menaruh terlalu banyak harapan padaku." Xiaoyan menghela nafas saat dia menjawab. "Betulkah?" kata Han Sui. Matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasakan jantungnya hancur segera mengeluarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat wajah cantik yang tampak mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi mengeluarkan tawa pahit. Sesuatu seperti bantuan, benar-benar seberat gunung. "Sui Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apa dia juga penjaga klan Han kita?"
Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan lonjakan kecemburuan dari hatinya ketika dia melihat Han Sue yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku seperti wanita di depan pemuda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya. Nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga yang memiliki status seperti pelayan. Han Lin, sebaiknya kamu lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang aku undang atas nama klan Han. Jika Anda terus mengatakan omong kosong secara acak, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda. Han Sue tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajah cantiknya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dingin saat dia menegurnya dengan dingin. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Sue sedemikian rupa. Dia segera tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. Tamu kehormatan? Sue Mei, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan, bukan? Menurut aturan klan kami, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Dou Huang. Meskipun Anda adalah putri dari kepala klan, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan, bukan? Senyuman yang mengharukan tiba-tiba terungkap di wajah Han Sue yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal 2 orang dari gerbong sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin. Dia mampu menangkap Hong Emyu dan Hong Lai, 2 tetua dari klan Hong hidup-hidup. Mengapa Anda tidak memberitahu saya jika dia memenuhi syarat? Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.